Halo semuanya, selamat datang di channel Coba Nonton. Di channel ini, gue akan memberikan 5 list film yang boleh kalian coba untuk menonton. Siapa yang udah denger kasusnya Bintang Emon? Habis dia bercanda mengkritik pemerintah, gak lama keluar desas-desus kalau dia pakai narkoba. Tapi dia langsung membuktikan dirinya bersih dari itu semua sih. Dia nyebarin foto hasil tes narkobanya. Kira-kira ada hubungannya gak ya desas-desus itu sama bercandaannya? Daripada pusing-pusing, kita nonton aja yuk film tentang narkoba. Siapa tahu dapat pencerahan. Pencerahan apaan? Gue mau kasih kuis lagi nih. Film mana aja yang based on true story? Coba tebak. Komen di bawah ya. Sebelum kita mulai, kalau kalian suka, like dan subscribe biar gampang lihat kita. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai. They are mature, actually. You just have to get to know them better. Paging Dr. Douchebag. Limitless. Film ini merupakan film thriller aksi tentang seorang penulis yang menggunakan obat percobaan yang memungkinkan menggunakan 100% pikirannya. Ketika satu orang berevolusi menjadi versi sempurna dirinya, kekuatan ini lebih gila daripada yang bisa dibayangkan. Bahkan menghubungkan dirinya dengan kasus pembunuhan. Penolakan Eddie Mora karena hubungannya yang tidak lancar dengan Lindy menegaskan keyakinannya bahwa ia tidak memiliki masa depan. Tapi itu semua lenyap pada hari seorang teman lama memerkenalkan Eddie ke NZT, obat-obatan yang dapat membuat penggunanya menggunakan 100% pikirannya. Sekarang dengan petualangan berbahan bakar NZT, semua yang dibacanya, didengar, atau dilihat Eddie langsung diatur oleh otaknya. Kemampuan ia menarik perhatian bos bisnis Carl Van Loon yang melihat versi Eddie yang disempurnakan ini sebagai alat menghasilkan miliaran. Tetapi ternyata NZT ini memiliki efek samping yang brutal yang sangat membahayakan dirinya. Dengan simpanan NZT yang semakin menipis dan pembunuh bayaran yang akan melenyapkannya, Eddie harus tetap terjaga 100% cukup lama untuk menghindari penangkapannya. Film ini keren banget sih, apalagi aktornya Bradley Cooper. Setelah sukses di film ini bahkan dibuat serial loh. Biasanya kan serial dibuat ulang dari filmnya. Nah, sedangkan serial Limitless ini merupakan lanjutan dari movie Limitless. Keren banget kan? Ayo kita nonton. I see every scenario. I see 50 scenarios. That's what it does, Carl. It puts me 50 moves ahead of you. Worth the risk? What would you do? Hangover. Lagi-lagi Bradley Cooper aktornya. Ada apa nih Bradley Cooper selalu main film narkoba? What's on your arm? You were in the hospital last night. 2 hari sebelum pernikahannya dengan Tracy Gardner yang kaya, Dove Billings pergi ke pesta bujangannya di Las Vegas dengan teman-teman baiknya. Seorang guru sekolah, Phil Venek, seorang dokter gigi, Sue Price, dan saudara lelaki, Tracy, yang gak karuan, Alan Gardner. Ayah Tracy meminjamkan Mercedes-Benz-nya, yang merupakan kebanggaan dan kegembiraannya kepada Dove. Mereka berempat menyewa suite terbaik di Caesar Palace, dan mereka pergi ke atap untuk merayakannya. Alan mengusulkan bersulang untuk Dove, dan mereka minum minuman kerasnya. Pada keesokan paginya, Phil, Stu, dan Alan mabuk, dan mereka tidak ingat apa yang mereka lakukan tadi malam. Ruangannya berantakan, Dove menghilang. Ada bayi di lemari, seekor harimau di kamar tidur, seekor ayam di kamar. Stu kehilangan 1 giginya, dan Dove menghilang. 2 kali ngomongnya. Ketika ia mencoba melacak semalam untuk menemukan apa yang terjadi, dan semakin cepat mereka menemukan bahwa Stu menikahi stripper Jet. Dapatkah mereka menemukan Dove? Apa saja mereka lakukan semalam? Film Hangover ini merupakan awal dari trilogi film Hangover. Yang udah nonton semuanya, 3-tiganya bagus semua gak? Menurut gue pribadi sih, ini film konsepnya keren sih. Soalnya ibaratnya mereka tuh jadi detektif terhadap diri mereka sendiri yang gak sadar gitu loh.
Mereka cari tahu semalam ngapain aja. Mike Tyson? This is my favorite part coming up right now. How to Sell Drugs Online Fast. Dikisahkan seorang remaja bernama Moritz Zimmerman adalah gembong narkoba berusia 17 tahun yang belajar menjual obat-obatan terlarang secara online tanpa terdeteksi. Dia mulai menceritakan kisah bagaimana ini dimulai. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan seorang gadis. Gadis itu adalah Lisa Novak, yang telah dikenalnya sejak mereka masih kecil. Lisa sendiri menghabiskan 1 tahun belajar di New York. Saat hendak kembali ke Jerman, Moritz tentu saja senang kembali. Namun, suasana hatinya berubah ketika ia melihat Lisa sedang berbicara mesra dengan Daniel River, anak orang kaya yang tampan, yang kebetulan adalah pedagang obat terlarang di sekolah tersebut. Alle erfolgreichen Menschen waren mal unbeliebte Nerds. Hatinya pun hancur saat Lisa mengatakan kepada Moritz kalau dia membutuhkan ruang alias minta break. Belakangan, Moritz mengetahui bahwa pacarnya yang manis dan kutu buku kini adalah penggila ekstasi. Moritz pun bertekad untuk merebut kembali cinta Lisa. Boss tomorrow. Dia memutuskan untuk melacak ke tempat dia membeli ekstasi dengan menggunakan beberapa media sosial yang menarik. Ternyata tempat tersebut adalah restoran pizza. Entah bagaimana dia mendapatkan dealer yang menjual semua persediaannya meskipun Moritz kekurangan uang tunai. Moritz mengetahui beberapa trik handphone yang berguna untuk membuat dealer menyerah. Remaja kutu buku ini pun berubah menjadi raja narkoba. Doch, das ist genauso passiert. Kisah serial How to Sell Drugs Online Fast terinspirasi oleh seorang pemuda Jerman di kehidupan nyata. Ia menjalankan kerajaan narkoba online dari kamarnya loh. Menurut sang kreator serial How to Sell Drugs Online Fast ini, mereka bahkan sudah bertemu dengan Maximilian S., salah satu remaja yang terpidana selama 7 tahun karena menjalankan penjualan obat terlarang, mulai dari ekstasi hingga ganja. Exzessivverkauf. Gimana? Pada tertariknya dengar judulnya? Coba kita nonton. Vom Shop. Wir verlieren kein Wort über den Shop. Ist Fight Club. Ja, hab ich nie gesehen. Narkos menceritakan kisah nyata tentang pertumbuhan dan penyebaran kartel obat-obatan terlarang di seluruh dunia dan upaya penegak hukum yang menemui mereka dalam konflik brutal. Ini bermula di sekitar Kolombia dengan sosok yang terkenal Pablo Escobar dan Steve Murphy, seorang agen DEA yang dikirim ke Kolombia dalam misi untuk menangkap Pablo Escobar. Semudah itukah Pablo Escobar ditangkap? Apakah ia akan melawan balik? Sebastian Marroquin, anak Pablo Escobar yang bernama asli Juan Pablo Escobar, menganggap ayahnya sendiri bukanlah pahlawan. Hal ini dia sampaikan dalam wawancaranya dengan Deutsche Welle pada pertengahan Agustus. Escobar memang sempat dijuluki Robin Hood dari Medellin semasa jayanya pada medio 90-an. Marroquin sendiri sudah meluncurkan biografi berjudul Pablo Escobar My Father yang dirilis pada 2014. Ada-ada saja anak-anak muda, kata Marroquin, yang tak tahu tentang kisah Escobar dan tak tahu konsekuensi dari kekerasan, menonton televisi, film, atau membaca buku tentang ayah saya, lantas ingin menjadi seperti dia. Bahkan lebih jauh lagi, Marroquin menambahkan, perilaku ayah saya jauh dari sosok pahlawan. Saya selalu bilang, jika ada yang membaca buku saya dan ingin menjadi Escobar, maka saya telah gagal. Sementara itu, menurut Steve Murphy, mantan anggota DEA dan konsultan cerita narkos, Escobar layak disebut sebagai narkoteroris pertama di dunia. Termasuk pencetak sejarah ya. Coba kita nonton. Breaking Bad. Walter H. White adalah seorang jenius kimia, tetapi bekerja sebagai guru kimia di sekolah menengah Albuquerque. Hidupnya berubah secara drastis ketika dia didiagnosis dengan kanker paru stadium 3.
Dan dia diberi waktu singkat untuk hidup. Hanya beberapa bulan. Untuk memastikan putranya yang difabel dan istrinya sedang hamil memiliki masa depan finansial, Walt menggunakan latar belakang kimianya untuk menciptakan dan menjual metamfetamin, kristal terbaik di dunia. Untuk menjual hasil karya tangannya, Blue Matt, ia bekerja sama dengan Jesse Pinkman, mantan muridnya. Matt membuat mereka sangat kaya dengan sangat cepat. Tetapi, itu menarik perhatian saudara ipar yang berprofesi sebagai DEA, Hank. Ketika status Walt dan Jesse di dunia narkoba meningkat, Walt menjadi penjahat berbahaya, dan Jesse menjadi pengusaha yang gemar berkepala panas. Hank selalu merasa panas di ekornya. Dan itu memaksa Walt untuk datang dengan cara-cara baru untuk menutupi jejaknya. Dapatkah Walt membohongi saudara iparnya selamanya? Ataukah Jesse yang bersumbu pendek dapat menyebabkan terbongkarnya mereka? Ini film sih keren banget sih. Bahkan rating di IMDb aja itu 9,5 dari 10 loh. Gak usah banyak komentar lagi deh kalau film ini. Kalian wajib nonton. Gimana film-filmnya? Ada yang udah pernah nonton belum? Jadi gimana setelah nonton filmnya? Udah tahu kan dampak berbahaya apa aja dari narkoba? Memang narkoba berbahaya dan sangat adiktif. Jadi kalian udah tahu sendiri kan akibatnya kalau make. Mending kecanduan nonton film aja. Gua kecanduan banget sih nonton Breaking Bad. Ada film sejenis itu lagi gak sih yang mirip? Oh iya, jadi udah tahu belum film apa aja yang berdasarkan kisah nyata? Komen di bawah ya. Thanks ya yang udah menonton sampai habis. Kalau suka, like dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa subscribe untuk ketemu kita lagi. Bye bye. See you.